Shalom, berjumpa kembali. Kita boleh sama-sama saling mendengar firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan atau membawakan firman yang saya beri tema hidup adalah pilihan. Kita semua pasti tahu dan menyadari dalam kehidupan ini ada dua pilihan yang perlu kita pikirkan, yaitu adanya pikiran baik dan pikiran jahat yang sudah terjadi di mana mulai sejak Adam dan Hawa, di mana sudah terlanjur makan buah pengetahuan baik dan buruk atau jatuh ke dalam dosa, dan tidak bisa kita hindari, dan imbasnya sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Tetapi karena kasih karunia saja lewat Tuhan kita Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus, kita semua boleh diselamatkan, tapi bagi orang yang percaya. Kalimat di atas begitu gampang untuk dibaca, tapi saat praktek menjalani atau lewat proses kehidupan dalam keseharian, ternyata tidak gampang. Banyak yang gugur, kecewa, dan lalu muncul jadi nggak percaya lagi. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 18. Saya bacakan ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya berpendapat atau menangkap arti ayat 1 di atas ini, hidup kudus dan berkenan adalah yang paling utama adalah pikiran dan hati kita. Karena deteksi atau nilai kekudusan berasal dari hati dan pikiran kita. Karena Tuhan atau Roh Kudus tahu betul apa isi hati kita yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara hati kita harus betul-betul bersih. Memang tidak mudah, tapi harus terus fokus. Harus bisa melepaskan kebencian, melepaskan kejengkelan, iri hati, apapun yang dasarnya berlawan dengan kasih. Pasti memang tidak mudah, penuh sebuah perjuangan, usaha keras, bahkan mungkin harus menangis. Dan sekali lagi, yang pasti namanya mau kudus dan berkenan di hadapan Allah, itu pasti juga harus berjaga-jaga. Fokus bahwa hidup ini adalah pilihan. Ada sebuah ujian setiap saat, dan ujian ini bisa sewaktu-waktu terjadi. Ayat di atas berkata, sebagai persembahan yang hidup, artinya identik dengan kasih. Kalau kita penuh kasih, berarti kita hidup. Jiwa kita pasti bersuka cita di dalam Tuhan. Karena adanya kasih itu. Itulah kekudusan. Ayat 3 sampai 8. Seringkali kita terlalu memaksakan sebuah keadaan atau prinsip yang membuat hidup kita jadi menderita sendiri. Saya punya sebuah pengalaman yang dengan anak saya ya. Di waktu mendidik mereka mulai untuk bekerja. Pada waktu itu saya ingin sekali mereka jadi seperti saya cara kerjanya. Tapi apa yang terjadi?
anak saya sangat tidak cocok dengan pola kerja saya. Bukan bidangnya, tapi sekali lagi pola kerjanya. Lalu sempat adanya perdebatan beberapa kali. Ya, mungkin berulang kali ya. Sehingga saya ambil sebuah keputusan, merasa ini tidak baik kalau diteruskan atau dipaksakan. Lalu saya coba untuk dapat mengerti dan mendukung apa yang menjadi pola pikir anak-anak saya. Dan juga memantau perkembangannya, dan memang sempat adanya sebuah kegagalan dalam pekerjaan mereka. Tapi saya tetap coba untuk selalu mendukung apa yang menjadi pola pikir mereka. Lalu dengan perjalanannya waktu demi waktu, ternyata mereka betul-betul menjadi jauh lebih baik daripada saya sendiri. Mereka jauh lebih maju. Mereka juga sangat senang dengan prestasi mereka sendiri. Juga yang paling utama, mereka pasti lebih punya percaya diri untuk ambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir, saya sangat bangga dengan semua keadaan untuk semuanya menjadi baik. Sebuah kesimpulan, tanpa dasar kasih, semuanya tidak akan menjadi baik. Itulah pilihan hidup. Roma 12 ayat 9-18. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup saya dulu waktu masih muda selalu punya target untuk mencapai sebuah keinginan. Saya pernah kerja dari sebuah perusahaan, mulai dari buruh, dan endingnya terakhir saya bisa menjabat sampai jadi direktur utama dalam satu perusahaan yang sama. Itu merupakan sebuah prestasi yang tidak bisa terlupakan buat saya. Dengan perjalanan waktu, ternyata target seperti itu tidak selalu bisa dapat dicapai. Saya baru menyadari untuk membuat bahagia atau senang bukan dari setiap target yang kita capai, tapi yang bisa membuat bahagia kalau kita selalu bisa bersyukur dengan apa yang sudah ada sekarang. Simpel bukan? Tapi seringkali kita gagal. Hidup ini adalah pilihan.
Kesimpulan saudara, sekali lagi hidup ini singkat, kita tidak tahu kapan mungkin bisa sakit atau lebih ekstrim mati. Kalau saat ini masih ada kesempatan, lakukan dengan kasih apa yang sudah salah selama ini. Kalau kita mau berubah saat ini, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu Tuhan juga akan mengubah keadaan semuanya jadi baik. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.